Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi cerita Aminah 4 hari ditemukan. Langsung aja ke ceritanya. Saking tidak kuatnya menahan lapar, akhirnya Aminah meminta makan kepada si kakek. "Kek, saya lapar," ucapnya. Si kakek kemudian menawarkan sepotong makanan kepadanya. Makanan yang dikasih si kakek itu tidak seperti makanan pada umumnya. Makanan itu berwarna hitam kemerahan samar seperti potongan genteng yang sudah kusam, dan kurang lebih berukuran sebesar 3 jari orang dewasa. Seperti itulah makanan yang diberikan oleh si kakek. Karena lapar tanpa berpikir panjang, akhirnya makanan tersebut sampai ke mulutnya. Tidak berasa apa-apa ketika menyantap makanan itu. Rasanya tawar. Anehnya, setelah habis melahap makanan tersebut, Aminah merasa cukup kenyang dan tidak merasa haus lagi. Malam mulai berganti. Siang diamatinya si kakek tidak lagi ada di sampingnya, seperti dia menghilang atau pergi pada waktu itu. Masih tetap seperti hari-hari sebelumnya, tidak bisa berbuat apa-apa dan bisa dikerjakan hanyalah diam, terpaku, dan tertidur. Hari ketiga. Tidak terasa sudah hari ketiga Aminah menghilang. Keluarga Aminah masih terus diliputi oleh keadaan panik tidak karuan. Memikirkan kondisi anaknya yang belum diketahui rimbainya, akhirnya atas inisiatif tetangga-tetangga terdekat, keluarga Aminah diminta untuk mencari orang pintar. Mereka berpendapat barangkali hilangnya Aminah karena ada campur tangan makhluk gaib sebangsa jin yang menculiknya. Keluarga Aminah pada waktu itu langsung merespon inisiatif salah satu seorang tetangganya. Mereka mencari orang pintar untuk membantunya dari orang ke orang. Mereka tanyakan tetangga orang yang kira-kira mampu untuk menolongnya. Sampai pada akhirnya orang tua Aminah ditunjukkan kepada sebuah rumah. Rumah itu tidak terlalu bagus, hanya rumah panggung yang sederhana, dengan balik bambu yang digunakan sebagai dinding rumahnya. Rumah tersebut masih berada di wilayah desa Cibunar. Mang Upis nama pemilik rumah itu. Sosoknya tidak terlalu tinggi dan gemar memakai peci. Sebagai rambutnya sudah ditumbuhi uban dan kulitnya hitam. Maklum, Mang Upis hanya seorang buruh tani dan seorang peternak domba. Mang Upis sebenarnya bukan orang pintar, tapi dia adalah orang yang tahu persis siapa yang bisa menolong keluarga Aminah dari musibah yang sedang dihadapinya. Mang Upis hanya pelantara dan nanti akan menghubungkan keluarga Aminah dengan orang pintar yang dimaksud. Tibalah keluarga Aminah ke rumah Mang Upis. Kebetulan pada hari itu Mang Upis sedang ada di rumahnya. Ditemui Mang Upis, kemudian keluarga Aminah menceritakan dan hendak bermaksud mencari orang yang mampu mengatasi masalah itu. Sepertinya tidak perlu panjang lebar, Mang Upis sudah mengerti mengenai maksud kedatangan keluarga Aminah. Membantu untuk menemui orang yang bisa menolong memecahkan masalah yang sedang dihadapi keluarga Aminah. Tidak menunggu lama setelah kepergian tamunya, Mang Upis langsung beranjak dari tempat duduknya untuk menemui orang pintar yang dimaksud. Tidak lupa dengan pecinya, Mang Upis berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa tetangga yang beranjak 4 km dari rumahnya. Mang Upis sepertinya sudah tahu persis rumah tempat orang pintar tersebut berada. Ya, karena memang orang pintar tersebut masih saudara dekatnya, Mbah Ukon nama orang pintar itu. Pria berusia 70 tahun yang berperawakan tinggi dan kurus. Dengan tatapan mata yang sayu dan rambutnya sudah kelilitan putih, tetapi
posturnya masih kelihatan segar walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Setibanya Mang Upis di rumah Mbah Ukon, Mang Upis kemudian menceritakan detailnya kejadian dari awal sampai Aminah hilang dan masih belum ditemukan sampai saat ini. Mbah Ukon mengangguk tandanya mengerti. Mbah Ukon terdiam sejenak, memejamkan mata dan mulai menerawang entah apa yang sedang dilakukan sampai pada akhirnya Mbah Ukon berpesan melalui Mang Upis agar keluarga Aminah menyediakan kemenyan madat, yaitu kemenyan berwarna hitam yang baunya khas seperti kemenyan pada umumnya. Katanya hanya dengan kemenyan inilah Aminah bisa ditemukan, itu juga kalau belum terlambat katanya. Beliau juga berpesan akan segera menemui keluarga Aminah untuk mulai mencarinya. Sementara keluarga Aminah sibuk dengan urusannya, Aminah masih berada di lokasi yang tidak bisa ditemukan. Siang pun tidak terasa mulai berganti malam dan seperti biasa si kakek yang tadinya tidak kelihatan batang hidungnya kini sudah berada di sampingnya. Di malam itu si kakek berencana membawanya ke sumber mata air berikutnya. Mata air itu terletak di lembah yang cukup dalam. Orang sekitar menyebutnya Cinyusu. Penduduk sekitar kadang menggunakan sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Aminah kemudian dibawa oleh si kakek ke sumber air tersebut dan seperti biasa juga tidak ada yang bisa dilakukan Aminah. Dia hanya bisa menuruti apa yang diperintahkan oleh si kakek. Setiap ia kali lapar, ia akan dikasih sepotong makanan yang sama seperti hari-hari sebelumnya, dan dengan memakan makanan itu ia akan merasa kenyang dan tidak merasa haus lagi. Hari keempat, keluarga Aminah sudah dapat kabar dari Mang Upis untuk menyediakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya pun sepertinya sudah disediakan, yaitu segenggam menyan madat warna hitam lengkap dengan tempatnya pembakarannya. Tidak ditunggu lama, pada hari keempat ini, tepatnya di siang hari, orang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Dia adalah Mbah Ukon. Dengan pakaian hitam dan memakai peci hitam, ia datang bersama Mang Upis untuk menemui keluarga Aminah. Setelah mereka berkumpul, Mbah Ukon kemudian meminta syarat yang dimaksud. Kemenyan pun mulai dibakarnya. Mbah Ukon kemudian memejamkan mata, komat-kamit, melafalkan kata-kata dan mantra yang sulit dimengerti. Beberapa saat kemudian, Mbah Ukon akhirnya membuka matanya dengan suara yang sedikit parau. Mbah Ukon berkata, "Alhamdulillah belum terlambat. Nanti sore antar saya ke perbatasan desa Cibunar sebelah selatan," ujarnya. Waktu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Mbah Ukon ditemani sama Mang Upis dan keluarga Aminah akhirnya menuju lokasi yang dimaksud. Ciraja nama lokasinya. Lokasi tersebut terletak bertepatan dengan jalan setapak yang sering dilalui orang untuk keluar dari desa Cibunar. Ketika masyarakat Cibunar menuju kota Garut, jalan inilah yang dijadikan alternatif untuk menuju ke sana. Jalanan sedikit menurun dan ditumbuhi banyak pepohonan, bambu, dan kayu di samping kiri dan kanannya. Jalanan juga cukup terjal dan berlumpur di kala musim hujan. Sampailah mereka di lokasi yang dimaksud. Mbah Ukon segera duduk bersila dan mulai menyalakan kemenyan sambil komat-kamit untuk yang kedua kalinya. Selang beberapa saat, akhirnya Aminah yang dicari menampakkan diri kurang lebih dari 10 meter di depannya. Pakaiannya pucat, posisinya sedang tersungkur di atas rumputan kering di bawah pepohonan bambu dan dalam keadaan pingsan. Kata Mbah Ukon, tadi ada sosok kakek-kakek sedang menemani Aminah tepat berada di sampingnya. Katanya kakek-kakek yang menemani Aminah itu lari terbirit-birit dan kabur karena ketakutan. Lantas sebenarnya siapa kakek-kakek misterius ini? Mbah Ukon menjelaskan bahwa kakek-kakek itu adalah jelmaan sebangsa jin. Dia merasa kasihan kepada Aminah dan bermaksud akan menikahinya.
Seandainya pada waktu itu mereka terlambat, mengutip dari informasi Aminah setelah ditemukannya bahwa ia pada hari keempat itu akan dibawa oleh si kakek menuju daerah Laut Kidul di wilayah Pamengpe, Kabupaten Garut. Mbak Ukon cuma berpesan jangan keluar rumah di waktu menjelang maghrib untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, karena masih bau amis daerah yang akan memancing makhluk halus untuk mendekatinya. Juga jangan banyak lamunan. Mungkin pada waktu itu kampung di mana Aminah tinggal masih geeman, atau itu disebut angker, tapi sekarang sudah ramai. Alhamdulillah Aminah akhirnya ditemukan. Lantas bagaimana dengan suaminya? Suaminya tidak jadi menikah lagi karena ketika itu ada salah satu saudara Aminah yang bekerja di Departemen Agama mengabari KUA untuk tidak menikahkan pria yang bernama Mukmin karena dia sudah beristri. Sampai sekarang Aminah hidup tentram dengan keluarganya bersama kisah yang tidak mungkin bisa ia lupakan seumur hidupnya. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka dengan cerita-cerita di channel ini, dan jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.